hadapan kita ini adalah website Smart Village Kabupaten Minahasa Utara. Smart Village ini berisi 9 menu, yaitu beranda, peta, optimalisasi, inovasi, daya saing, Monef, indeks, CODSK, Smart V. Apa artinya ini? Artinya Smart Village adalah sebuah program yang hendak mendorong laju percepatan pembangunan desa, pembangunan daerah, sampai pada terjadinya sinkronisasi pada perencanaan pembangunan yang berimplikasi pada terjadinya sinergitas RPJM, baik RPJM desa, RPJM Kabupaten Kota, RPJM Provinsi, dan RPJM Nasional. Jadi itu substansi dari program Smart Village. Tujuan khususnya adalah mendorong pembangunan desa menjadi optimal sampai pada tahun 2024. Untuk mencapai optimalisasi itu, maka gerak pembangunan benar-benar harus dilakukan dengan pendekatan sinergitas dan atau sinkronisasi. Tetapi semua aras pemerintahan, provinsi, kabupaten, dan desa masing-masing bergerak sesuai dengan wewenang yang melekat pada diri masing-masing sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, konsep Smart Village ini mengintegrasikan 3 hal. Yang pertama adalah optimalisasi pembangunan desa, sinergitas inovasi di tingkat kecamatan. Sehingga program ini boleh dikata merupakan gambaran dari pemerintahan saat ini merujuk kepada identitas gubernur dan wakil gubernur. Mengapa rujukannya ke identitas gubernur dan wakil gubernur? Itu karena gubernur dan wakil gubernur ODSK harus atau mau tidak mau mengawal proses pembangunan desa ini karena gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, di mana dana desa yang hendak diukur dalam program Smart Village ini adalah dana yang bersumber dari APBN, sehingga ini merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Nah, Smart Village ini otomatis dia menampilkan 3 hal yang tadi. Jadi pertama adalah optimalisasi pembangunan desa atau OD-nya, optimalisasi desa. Dan kedua adalah berkaitan dengan inovasi. Inovasi itu pernah dilaksanakan oleh Kementerian Desa pada tahun 2017 sampai 2019. Namun karena penganggaran yang bersumber dari Bank Dunia selesai pada tahun 2019, maka program tersebut sudah tidak berlanjut lagi. Sehingga menjadi penting bagi pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten, untuk menindaklanjuti program inovasi desa dalam rangka menopang pembangunan desa yang dapat disentuh dengan inovasi, dengan teknologi dan informasi agar supaya menjadi lebih cepat akselerasi pembangunannya, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat desa. Jadi untuk mengukur perkembangan optimalisasi pembangunan di tingkat desa, alat ukur instrumen yang digunakan adalah indeks desa membangun. Sehingga kita dapat mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan dan optimalisasi dari 37 butir rekomendasi pada tingkat kabupaten yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten kepada desa-desa. Demikian juga 16 butir rekomendasi pada level provinsi yang harus ditindaklanjuti sampai ke tingkat desa. Setelah mengetahui tingkat pertumbuhan dan optimalisasi pada tingkat provinsi dan kabupaten, maka selanjutnya kita dapat merekomendasikan terkait dengan optimalisasi dan sinergitas. Dalam artian, apa yang perlu untuk dilakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian-penyesuaian terkait dengan perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang. Lalu inovasi, instrumen pengukurannya adalah menggunakan indeks inovasi daerah yang diatur dalam PP 38 tahun 2017. Inovasi itu terdiri dari bidang pemerintahan, bidang pertanian, bidang perikanan, bidang pariwisata, bidang lingkungan, pemukiman, dan tenaga kerjaan. Dengan menggunakan indeks inovasi, maka kita dapat mengetahui tingkat inovasi dan replikasi
dari teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan dalam optimalisasi pembangunan desa. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pembangunan inovasi? Maka semua itu akan dicatat dalam rekomendasi inovasi dan replikasi. Untuk mengukur dua variabel ini, kita menggunakan indeks daya saing desa. Indeks daya saing desa ini dapat kita ukur pada level kecamatan dan level. Maka indeks daya saing desa dapat kita lihat dalam peta spasial setiap desa di Sulawesi Utara. Tampilkan dalam peta. Petanya, seluruh peta ada di sini. Peta pertumbuhan pembangunan desa yang terkait dengan kegiatan optimalisasi dan sinergitas. Peta sebaran inovasi desa. Peta sebaran destinasi wisata. Peta sebaran komoditi, dan peta-peta lainnya akan kita tambah di dalam halaman peta. Lalu di sini juga ada halaman MONEF. MONEF ini adalah berkaitan dengan monitoring dan evaluasi, yaitu kegiatan kunjungan kerja dari pemerintah kabupaten. Kunjungan kerja dilakukan pada setiap bulan, mengunjungi desa-desa dan kecamatan. MONEF-nya dilakukan 2 hari. Hari pertama, bupati dan wakil bupati mengelilingi desa di satu kecamatan. Hari kedua melakukan dialog, apakah dalam forum bursa inovasi desa yang diselenggarakan di tingkat kecamatan setiap bulannya untuk mencari tahu progres kegiatan optimalisasi desa dan inovasi kecamatan. Indeks ini berkaitan dengan link dari indeks desa membangun untuk kita melakukan pengecekan data. Sudah sejauh mana data yang terisi lewat indeks desa membangun, lewat indeks inovasi desa, dan indeks daya saing daerah. Kemudian ada CODSK. CODSK ini apabila di provinsi memproses dokumen-dokumen yang berkaitan dengan desa melaporkan inovasinya, dibakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam PP 38 2017. Sehingga si ODSK akan menerima laporan dan memproses secara otomatis lewat aplikasi Android. Yang terakhir adalah Smart Fee. Ini mengenai apa itu Smart Fee. Ini penjelasannya. Sinergitas. Jadi di kabupaten, contohnya di Kabupaten Minahasa Utara, kita dapat melihat dari 11 dimensi yang direkomendasikan. Di sini kita dapat melihat ada 5 dimensi yang masuk pada super prioritas dan ada 7 dimensi yang masuk pada prioritas untuk menjadi program yang harus ditindaklanjuti oleh daerah. Jadi rekomendasi terkait dengan optimalisasinya adalah dalam tabel ini, di mana dimensi modal sosial yang paling tinggi. Seluruh desa membangun kelompok olahraga di 109 desa super prioritas dan 12 desa prioritas, dan seterusnya. Ada dimensi akses distribusi, ada dimensi akses kredit, ini kewenangan yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Dimensi potensi dan tanggap bencana, sampai di dimensi terakhir, dimensi ke-12, yaitu dimensi kualitas lingkungan. Keterpenuhannya semakin ke bawah semakin tinggi, artinya sudah semakin optimal. Tapi masih di nomor 1 ini kurang optimal, sehingga perlu dilakukan optimalisasi. Rekomendasi yang berkaitan dengan sinergitas, ini terdapat 5 dimensi super prioritas yang perlu dioptimalisasikan dan disinergikan, yaitu dimensi 1 sampai dimensi 5. Kemudian terdapat 7 dimensi prioritas yang perlu dioptimalkan dan sinergikan, yaitu dimensi 6 sampai dimensi ke-12. Menjadi program prioritas dalam perencanaan pembangunan desa yang dapat disinergikan dengan program pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2021. Tapi hari ini Minahasa Utara sudah jauh lebih pesat perkembangannya, dan apalagi kalau menerapkan metode ini pada tahun 2022, setidaknya Minahasa Utara dapat mempertahankan kinerjanya tahun 2021, bahkan mungkin dapat lebih memaksimalkan.